Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi dengan saya Hamdan Judisun Silalahi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu memberkati kami, sehingga kami ada seperti saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami sehingga kami bisa melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 1-10 dengan tema 4 tips orang Kristen dalam memberi jalan keluar bagi orang yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa COVID-19 ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak macam-macam persoalan yang kita hadapi seperti sekarang ini. Yang pertama mungkin ada kesulitan ataupun persoalan ekonomi, kerohanian, kebutuhan, ataupun yang lainnya. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memberi solusi ataupun cara untuk mengatasinya? Yang pertama yaitu di dalam ayat yang pertama, bahwa kita harus mampu memimpin ataupun membimbing orang yang mengalami persoalan itu ke jalan yang benar dengan cara kita yang lemah lembut, yaitu bahwa orang yang kuat harus mampu menolong yang lemah, dan saling membantu adalah perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, tolong menolong. Kita harus mampu menolong saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan saling mengasihinya. Ibrani 10:24 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, dan juga saling meringankan beban satu dengan yang lainnya. Ketiga, di dalam ayat yang ke-6, bahwa yang mengerti ajaran firman Tuhan haruslah ia membagikannya kepada orang lain. Ajaran yang baik harus dibagikan kepada orang lain, agar orang lain mengerti dan melihat perbuatan baik kita. Amsal 3 ayat 27 mengatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang berhak menerimanya, karena kita mampu melakukannya. Yang keempat adalah ayat 9-10. Marilah tetap berbuat baik kepada semua orang, karena kita akan menuai apa yang kita perbuat. Yang baik akan kita tuai, dan yang tidak baik juga akan kita tuai. Matius 18 ayat 21-22, Rasul Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus tentang soal mengampuni. Artinya harus tetap berbuat baik kepada semua orang. Imamat 19 ayat 9 mengatakan bahwa jangan menyabit semua hasil dari ladangmu, supaya ada bagian orang-orang yang tidak mempunyai ladang. Itu juga perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Dan dikatakan juga jangan menghabiskan buah anggurmu, agar biada yang dipetik oleh orang yang tidak memiliki ladang. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah renungan yang singkat yang boleh kita pelajari
pada hari ini mengajarkan kita untuk memberi jalan keluar bagi orang yang mengalami kesulitan. Itu marilah kita saling membantu. Marilah kita menunjukkan kasih kepada yang lain, menunjukkan perbuatan yang baik kepada orang lain. Dan di antara semua itu tergenapi dan terlihat dalam diri kita buah-buah roh. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, kita harus bermurah hati dan sama seperti Tuhan Yesus bermurah hati. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga terlihat bahwa kami melakukan firman Tuhan dan bisa memberi solusi bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang mengalami persoalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.